Oke, coba deh lupakan sejenak semua yang kita tahu soal dunia kerja kreatif. Kenapa? Karena sekarang ini sedang terjadi revolusi besar-besaran yang didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Dan ini bukan lagi soal nanti atau masa depan ya, ini udah jadi kenyataan sehari-hari yang mengubah segalanya. Kita mulai dari sini ya, sebuah angka yang terus terang cukup bikin kaget, hampir 50%. Dan biar jelas, ini bukan orang yang cuma iseng-iseng pakai AI, ini tuh para profesional kreatif, desainer, penulis, seniman, yang setiap hari pakai AI untuk kerjaan beneran, untuk klien yang bayar. Skalanya, wah ini masif banget. Coba bayangkan, cuma dalam 18 bulan loh, kita lihat ada pergeseran yang dahsyat banget. Sesuatu yang tadinya cuma dianggap eksperimen seru-seruan, sekarang udah jadi fondasinya. Udah jadi infrastruktur dunia kreatif. Jadi AI itu bukan lagi sekedar alat bantu tambahan, tapi udah jadi bagian inti dari proses kerja itu sendiri. Dan ini bukan cuma sekedar perubahan biasa teman-teman. Ini udah kayak perlombaan. Coba bayangin, setengah dari para profesional ini, itu ningkatin penggunaan AI mereka secara signifikan cuma dalam waktu 6 bulan terakhir. Gila kan? Kecepatan adopsinya ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, nah ini dia masalahnya. Kecepatan yang luar biasa ini ternyata membawa masalah besar juga. Seolah-olah semua orang buru-buru loncat ke kolam AI yang dalam, tapi banyak dari mereka yang belum benar-benar bisa berenang. Dan inilah yang menciptakan sebuah fenomena yang kita sebut ketidaksiapan yang luar biasa. Coba deh, kita lihat perasaan para kreatif ini soal AI. Spektrumnya luas banget. Di satu sisi, ada optimisme yang gede banget. Hampir separuh merasa bersemangat tuh. Tapi di sisi lain, ada yang merasa kewalahan, bingung, bahkan frustrasi. Jadi ini bukan cuma soal adopsi teknologi ya. Ini lebih mirip roller coaster emosional. Nah, ini dia paradoksnya. Aneh kan? Di satu sisi, adopsinya meroket gila-gilaan. Tapi di sisi lain, hampir 70% profesional merasa sama sekali nggak siap. Mereka memang pakai alatnya, tapi mereka nggak yakin ini semua mau dibawa kemana. Jadi ada jurang yang besar banget antara penggunaan dan kesiapan. Terus gimana dong caranya menjembatani jurang ini? Ternyata jawabannya bukan soal jago pakai satu alat AI tertentu. Seperti kata seorang 3D modeler ini, kuncinya itu ada di pola pikir, di kemauan buat terus belajar dan beradaptasi tanpa henti. Nah, itulah keahlian yang paling penting sekarang. Oke, ternyata tekanannya bukan cuma dari dalam diri sendiri loh, ada kekuatan eksternal yang besar banget, yaitu klien. Ekspektasi klien juga berubah secepat kilat, dan ini menciptakan semacam panci presto baru bagi para pekerja kreatif. Dan ini nih, sumber frustrasi terbesarnya. Sebagian besar, 60% kreatif merasa tertekan sama asumsi klien yang mikir AI itu kayak tombol ajaib. Tinggal klik, langsung jadi, lebih cepat, lebih murah. Kenapa begitu? Ya, karena pengalaman klien dengan AI yang buat konsumen itu menciptakan ekspektasi yang seringkali nggak realistis di dunia profesional. Nah, letak salah pahamnya tuh di sini. Klien seringkali ngelihat prompt atau perintah itu sebagai hasil akhir. Padahal, buat seorang profesional, prompt itu baru titik awalnya. Justru dari situlah proses strategi, revisi, dan keahlian yang sesungguhnya baru dimulai. Menariknya, tekanan ini ternyata nggak dirasakan sama rata oleh semua orang. Kalau kita gali lebih dalam, kita bakal nemuin satu dinamika yang unik. Ada semacam kesenjangan generasi yang cukup signifikan dalam cara mereka merasakan revolusi AI ini. Coba lihat data ini, ada paradoks yang menarik banget di sini. Walaupun mungkin Gen Z lebih cepat ya adopsi teknologinya, tapi ternyata justru Gen X, generasi yang lebih senior dan berpengalaman, yang paling merasa tertekan buat membuktikan nilai mereka sebagai manusia. Kenapa bisa gitu? Sederhana, karena bagi mereka taruhannya jauh lebih besar. Ini bukan soal mereka anti teknologi loh, sama sekali bukan. Tapi bagi para profesional senior ini, AI itu terasa seperti ancaman eksistensial. Bayangin aja, keahlian yang udah mereka asah puluhan tahun, tiba-tiba dipertanyakan. Fondasi karir yang mereka bangun susah payah, rasanya kayak lagi digoyang. Tapi, oke, di tengah semua tekanan dan ketidakpastian ini, ada sisi lain yang mulai kelihatan. Ada sebuah peluang. Bukan buat menggantikan kreativitas, tapi justru sebaliknya, untuk meningkatkan standar. Kutipan dari CEO Envato ini benar-benar pas banget. Intinya, AI itu nggak membunuh kreativitas. Justru sebaliknya, AI itu menaikkan standarnya. Jadi sekarang, kalau mau menonjol, kita harus jadi lebih strategis, lebih konseptual, dan lebih cerdas. Hasil kerja yang biasa-biasa aja, itu udah nggak akan cukup lagi. Jadi, siapa yang bakal menang di masa depan? Bukan mereka yang paling cepat adopsi AI, ternyata.
tapi mereka yang bisa mengintegrasikannya dengan tujuan dan niat yang jelas. Ini bukan soal menggantikan visi manusia, tapi justru memperkuat visi itu. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. AI memang bisa menghasilkan konten, tapi bisakah ia menghasilkan makna? Di tengah lautan konten buatan mesin, tugas kita sebagai manusia jadi jauh lebih penting. Memberikan konteks, memberikan visi, dan yang terpenting, memberikan makna. Dan satu hal itu nggak akan pernah bisa diotomatisasi.